Cuman kemarin yang saya ngerasain itu awal demam itu ada. Iya. Demam ada. Terus mulai ngerasa di sini sakit, tapi tuh Iya. di hari pertama, hari kedua tuh aman. Hari ketiga mulai di sini berat, sini dulu. Karena hari pertama, hari kedua baru terjadi pengumpulan. Terus akhirnya di hari ketiga baru di sini sakit, di sininya sakit, terus mampet yang beneran nggak bisa nafas dua-duanya tuh kayak Buntu. tuh. Serius sahabat Sonora. Yang khas nih kalau sinusitis ketika kita membungkuk di mana kepala lebih Ke rendah bawah. ke bawah, itu akan rasa berat dan nyeri. Itu khas banget. Dok, kalau yang saya alami kemarin sinusitis itu ada tipe-tipenya nggak sih? Ada. Apa? Namanya akut, subakut, kronis sama recurrent. Jadi kalau yang akut biasanya tuh kurang dari 4 minggu. Jadi hari pertama sampai 4 kali 7. Ininya. Dari mulai sakit sampai sembuhnya tuh kurang dari 4 minggu. Okay. Kalau 4 sampai 12 itu subakut. Tapi kalau di atas 12 minggu. Oke. Kata Sesa, untung baru sampai yang akut. Nggak kebayang kalau 12 minggu begini terus, ampun gitu. Ada yang kalau yang kronis itu lebih dari 12 minggu. Okay. Terus kalau yang recurrent udah sembuh, kumat lagi sembuh, kumat lagi sembuh, kumat lagi gitu aja kayak putus cinta sambung gitu. Ini kumat sembuh, itu recurrent. Kalau yang Sesa kemarin udah ketebak belum yang mana, Dok? Semoga tidak mengulang lagi yang ya. akut sayang. Itu yang akut ya. Tapi berarti masih bisa ada balik lagi Sesa nanti kena sinusitis lagi gitu. Mesti lihat Apakah dalam setahun change-nya bisa. Tapi kalau seandainya sering udah sembuh kena lagi, bisa masuk ke beda golongan. Dari golongan golput bisa jadi ke golongan jadi dari yang golongan yang akut gitu ya, dari yang akut bisa pindah ke yang recurrent atau pindah ke yang subakut. Tapi kalau subakut enggak, karena dia udah sembuh kan. Jadi bisa pindahnya ke yang recurrent kalau bolak-balik gitu. Jadi tapi kalau enggak akut aja, udahlah berhenti di akut lah ya. Berhenti di akut aja. Nah, Doksan, kalau sinusitis ini tadi nggak diobatin, yang terjadi apa? Apakah ada penyakit-penyakit lain yang bisa nggak diobatin nggak sembuh? Bener sih memang. Ini ibu produser mungkin pertanyaannya agak salah kali. Ya salahnya di mana kan kalau nggak diobatin nggak sembuh ya, sahabat Sonora ya. Bener sih. Gitu nanya. Iya, udah langsung Gitu pertanyaan aja. lain aja produser. Udah ya, next. Enggak, tapi maksudnya ketika sinusitis nggak diobati, apakah bisa memunculkan penyakit-penyakit lain nggak sih, Dok? Dari sinusitisnya sendiri dia bisa pindah golongan. Kalau misalnya yang akut nggak diobati dengan benar, dia pindah ke yang subakut. Nggak diobatin juga, masih diantepin aja, dibiarkan, dia pindah golongan lagi. Jadi kalau pangkat, kita naik pangkat terus tuh. Bener. Dari yang akut ke subakut ke naik lagi, kronis. Kalau masih juga nggak diberesin juga, si bakteri atau si virusnya bisa traveling, jalan-jalan gitu. Ya kemana dia suka. Oh susah, bandel anaknya, bandel. Iya, nah kemana dia suka, nah kemananya itu yang akan menentukan komplikasi apa yang terjadi selanjutnya. Kalau dia travelingnya kan adanya di rongga sini kepala, nih, ya dia jalan-jalannya bisa sebenarnya tuh. Sekitar daerah organ kepala dulu. Nah dia bisa jalan-jalan ke mata. Lah kan adanya di mana? Kan tempatnya deket sama itu mata. tadi respon Sesa ngelihatnya bisa ke mata, gitu. Oh my god, gitu banget kan. Iya, dia bisa jalan-jalan ke mata menyebabkan gangguan penglihatan ya. Jadi infeksinya nyebar ke mata. Bisa juga nyebar ke otak. Karena ini kan tengkorak. Belakang tengkorak kan membungkus otak. Jadi dia bisa menuju ke arah otak. Tapi karena otak kita dilindungi oleh selaput, selama selaputnya itu utuh kan, biasa unboxing kan harus pakai video. Jadi kalau plastiknya nggak diapa-apain gitu ya, maka si virus atau si bakteri itu akan sampai dulu ke selaput pembungkus otak. Nah kalau bakterinya udah nyampe situ, maka akan menyebabkan peradangan selaput pembungkus otaknya. Jadi tergantung si bakteri atau virusnya suka-sukanya itu dia aja. Suka-sukanya dia begitu. Serem kan? Makanya kalau punya penyakit jangan disimpan, diobati. Enggak ada yang mau nyimpen, Dok, tiba-tiba dapet. Tapi banyak yang mau nyimpen. Maksudnya gini, udah sakit
tahu kalau sakit, tahu kalau harus berobat, tapi takut. Nanti takut ketahuan sakitnya. Agak bingung sih sebenarnya. Betul. Takut ketahuan sakitnya. Terus kalau ketahuan kenapa? Kan memang harus disembuhkan. Iya kan, kalau ketahuan kan ya tinggal step berikutnya diobatin gitu kan. Tapi takut, enggak nanti jadi ketahuan sakitnya kalau dicek. Agak bingung ya kalau dapat pasien kayak gitu. Tapi banyak loh. Banyak pasien yang diminta untuk cek lab, tapi nggak mau. takut ketahuan sakitnya. Bingung saya. Emang kenapa kalau ketahuan? Kan Ya, nggak memang. dihukum kan kalau ketahuan. Bener sih, malah justru disembuhkan, sahabat Iya. Sonora. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Doksan. Masih berbicara sinusitis ya. Gimana caranya mengobati sinusitis? Maksudnya apa yang perlu dilakukan supaya cepat sembuh selain minum obat? Pasti Doksan mau jawab itu kan? Saya sudah jawab duluan. Susah nih kalau udah pinter ini. Selain minum obat, adakah hal lain yang bisa dilakukan ini untuk Sesa dan teman-teman? Semoga sahabat Sonora enggak ya, yang memang juga pernah mengalami sinusitis, dan kemudian mungkin cara mencegahnya gimana sih, Dok, supaya nggak kambuh lagi? Sejujur nggak mau loh sahabat Sonora kambuh lagi tuh, nggak mau, nggak enak. Sebenarnya sakit itu, sakit apapun ya, mau COVID mau apa, itu harus kita membuat tubuh kita punya imun yang bekerja dengan baik. Oke. Jadi jaga imun dengan cara mempraktekkan gaya hidup yang sehat, makan yang benar, olahraga, tidur yang benar, kelola stres, gitu. Terus jangan punya kebiasaan-kebiasaan buruk kayak merokok dan seterusnya gitu. Itu yang secara garis besar. Menjaga imun tubuh, terus menjaga supaya jangan ada bakteri atau virus yang masuk. Karena kalau nggak ada bakteri atau virus yang masuk kan si sinus nggak bakal ngadat kan. Bener. Nah, supaya bakteri dan virus tidak masuk, maka kita harus mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan, tidak berarti cuci tangan sesering mungkin ya. Hilang nanti tangannya. Iya, nanti tipis lama-lama. Berarti digosok. Nggak, tapi benar. Cuci tangan sesering mungkin itu juga tidak dianjurkan karena akan mengganggu keseimbangan flora dan fauna di kulit tangan kita. Terus jangan terlalu sering menyentuh wajah. Dibiasakan. Memang susah ya, kadang-kadang kita udah biasa ngupil gitu kan, udah biasa ngorek-ngorek mata, ngucek-ngucek mata. Bener. Dibiasakan. Caranya membiasakan, disadari. Caranya menyadari, mungkin awal-awal bisa kasih minyak kayu putih buat yang suka ngucek-ngucek. Tuh Deria cocok tuh, ibu produser tuh. Jadi kalau pas ngucek gitu, aduh pedes, Iya, gitu bener-bener. kan. Lama-lama kan tobat gitu Iya, kan. bener-bener. Atau kasih wewangian yang kuat di jari, sehingga pada saat ke atas kecium, oh ya salah, turun. Sadar. Terus kalau punya penyakit, misalnya ada infeksi saluran pernafasan, atau misalnya ada alergi pada saluran pernafasan, itu dikendalikan, diobatin supaya dia tidak menyebabkan si virus atau bakterinya tuh masuk lagi ke dalam dan ngumpul di daerah sinus kita. Terus kalau bisa berada di, ini yang susah nih, saya nggak punya jawaban yang baik. Kenapa tuh, Dok? Karena kalau bisa menghindari udara-udara yang berpolusi. Aduh, susah tuh. Berat kan ya. Gimana ya? Tapi iya, karena polusi udara membuat Berpengaruh juga ya. berpengaruh. Udara Kan udara dingin pengaruh nggak, Dok? untuk orang yang tahan, yang nggak peka, nggak sensitif, nggak apa-apa. Tapi beberapa orang ada yang kalau masuk di tempat yang dingin mungkin asmanya kumat, mungkin agak nafasnya jadi mampet atau beringus, itu bisa walaupun jarang bisa menuju ke sana. Karena temanku dulu gitu, jadi cerita panjang kan durasinya. Dulu waktu kuliah, waktu KKN, ada satu teman, jadi Desa dia tuh penari. jadi dia itu waktu kita lagi KKN kan namanya di desa-desa, berarti masih lebih dingin ya, Dok ya. Jadi tiap pagi dia pasti serot sampai dia tuh nyiapin tisu sendiri yang memang habis sama dia selama 30 hari tuh, bahkan bisa beli tisu terus-terusan, dan itu dia bilangnya sinus karena terus-terusan itu. Sebenarnya mungkin ada baiknya kalau pagi itu dia membersihkan rongga hidungnya dengan menggunakan air salin. Itu ya. Yang dituang. Iya kan? Kalau di ini mau beli namanya neti pot. Oke. Neti pot. Kalau nggak mau boleh pakai jarum siring yang untuk biasanya nyuntik, tapi yang agak besar. Jarumnya dibuang,
Ya kurang lebih kayak gitu, miring kali Iya, kepalanya, iya kan tadi cuma bolak-balik. contoh biar kelihatan. Oh iya iya. Dengan menggunakan air yang biasa dipakai buat infus itu. Iya. Ih, Air Sesa kemarin pakai itu, tapi Enak. bukan yang gede, tapi yang semprot yang nggak sampai yang nyerot keluar enggak. Bingung kan? Jadi itu cuman, mungkin jadi obat semprot hidung iya mungkin. iya, jadi itu dia cuman spray, tapi bukan yang gede, yang syringe yang bisa ngeluarin si lendir-lendir tadi, enggak sampai sih, cuman berpengaruh sedikit. Ya. Yang banyak apa? Istirahat, Itu minum betul. air yang Itu banyak. betul. Dan Itu kalau betul. memang penyebabnya virus tidak membutuhkan antibiotik. Kalau penyebabnya bakteri baru antibiotik boleh minum. Dan kalau minum antibiotik dihabiskan. Baru tadi Sesa mau Jangan bilang. diskon. Baru Kayak tadi Sesa mau sesa. habis. Iya, maksudnya iya. kayak sesa dihabiskan. Panik. Maksudnya kayak sesa tertib minumnya. Tertib juga kalau nanya, "Dok, aku tiba-tiba pusing kenapa? Dok, aku tiba-tiba flu kenapa?" Itulah gunanya punya Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Dah, Abah kok. tabah ya. Udah, Dok San, langsung aja tagline, Dok. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.